Nama saya Ajeng Permata Bintang dari Prodi Teknik Pertambangan dengan NIM 120370034 dari TPB 12. Di sini saya akan mengerjakan tugas besar PKS menggunakan konsep yang pertama percabangan, yang kedua perulangan, dan yang ketiga adalah array. Pembahasan yang akan saya bahas yang pertama yaitu latar belakang program yang saya buat, yang kedua adalah flowchart, yang ketiga C++ atau codingan, yang keempat adalah demo program. Materi yang digunakan, yang saya gunakan yang pertama kimia dasar 1 tentang materi molalitas, yang kedua fisika dasar 1 tentang materi hukum Ohm. Latar belakang dari program yang saya buat akan saya jelaskan sebagai berikut. Kimia dasar 1, molalitas disebut juga konsentrasi molal. Konsentrasi dari suatu zat terlarut di dalam suatu larutan dalam jumlah zat di dalam sejumlah massa tertentu dari pelarut. Yang kedua, fisika dasar 1, hukum Ohm adalah cabang ilmu fisika yang menyatakan hubungan antara arus listrik, tegangan, dan juga hambatan. Saya akan menjelaskan tentang flowchart dan juga codingan C++ dan juga demo program selanjutnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan flowchart yang telah saya buat mengenai rumus yang pertama yaitu molalitas. Di sini saya menggunakan integer x yang bisa dipilih. Kemudian apabila user akan memulai programnya bisa me-output masukan berapa banyak masalah. Di sini saya menggunakan real array dengan variabel x. Selanjutnya, apabila user ingin memulai menggunakan program, ini bisa dipilih yang ingin dihitung pilihan 1 atau pilihan 2. Pilihan 1 yaitu untuk menghitung fraksi mol pelarut, sedangkan pilihan kedua yaitu untuk menghitung fraksi mol terlarut. Apabila user memilih pilihan 1 yaitu untuk menghitung fraksi mol pelarut, maka program yang dapat digunakan yaitu adalah sini. Jika user ingin menghitung, maka user mengoutputkan masukan jumlah mol zat pelarutnya. Di sini ada konsep array. Lalu apabila user ingin menghitung pilihan yang kedua, yaitu tentang fraksi mol terlarut, user bisa menggunakan program yang sebelah sini. Apabila user ingin menghitung, yaitu memasukkan output masukkan jumlah mol zat pelarutnya. Lalu apabila user ingin memilih pilihan yang ketiga, di sini program akan mengoutput kata-kata error karena di sini hanya disediakan dua program, pilihan pertama dan pilihan kedua. Di sini ada konsep array. Selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan flowchart tentang hukum Ohm. Sama seperti yang tadi, di sini saya menggunakan integer pilihan X. Di sini ada tipe data string. Tipe data string itu tipe data yang dapat menginputkan kata. Apabila user ingin menghitung, user menginputkan program menghitung program pada hukum Ohm. Apabila user ingin menginput mencari V, maka yang di-output adalah mencari nilai V. Apabila ingin mencari nilai R, yang di-output adalah nilai R. Apabila ingin mencari nilai I, yang di-output nilai I. Percobaan 1 sampai dengan 3. User memasukkan banyaknya masalah. Di sini ada tipe array, variabelnya X. Di sini ada integer, pilihan 1, 2, dan 3. Pilihan 1 itu apabila user ingin menghitung, mencari nilai V atau nilai tegangan. User bisa memasukkan nilai ke berapa pilihan yang sudah ditentukan. Lalu di sini ada array juga. Selanjutnya, apabila user ingin mencari pilihan kedua maupun pilihan ketiga, sama seperti cara yang pertama,
program yang akan berjalan yaitu adalah program yang di sebelah sini dan di sebelah sini. Namun apabila user tidak sudah memilih pilihan pertama, kedua, dan ketiga, lalu dia mau mencoba lagi ke pilihan 4, maka program akan menginputkan bacaan error karena di sini kita hanya menyediakan pilihan 1, 2, dan 3. Apabila user setelah mencoba menghitung pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, apabila dia mencoba ke pilihan 4 namun error, di sini itu ada konsep perulangan. Apabila kita ingin mengulang lagi mencari pilihan yang lain, kita bisa menghitung ulang dengan pilihan tuh Y besar ataupun Y kecil. Lalu apabila kita mau mengulang, kita ketik. Oh iya, yang pertama tadi lupa seran, sekarang akan seran. Sekarang akan kita coba bagaimanakah program ini berjalan. Apabila user ingin mencari pilihan yang kedua, yaitu mencari nilai R atau hambatan, ketik 2. Kemudian enter. Masukkan banyaknya masalah. Mencari nilai R, masukkan nilai 1. Masukkan nilai X1. Namun apabila ya, otomatis programnya akan menginputkan error. Coba kita coba. 5. Karena percobaannya tidak ada di 5, di sini ada konsep ulangan. Apakah Anda ingin mengulang itu? Kalau misalnya kita mau menghitung ulang, kita ketik Y. Enter. Maka kita bisa mengulang percobaan dari 1 sampai dengan 3. Itu cara kerja yang flowchart yang kedua. Yang pertama tadi, yang molaritas, lupa seran, sekarang akan seran. Program mata kuliah kimia materi molaritas, masukkan berapa banyak masalah. Tadi yang sudah kita buat di program itu, kita membuat 2 masalah. Kita bisa memilih fraksi mol pelarut atau fraksi mol terlarut yang akan kita hitung. Misalnya kita memilih untuk menghitung fraksi mol pelarut. Masukkan jumlah mol zat pelarut pertama. Misalnya kita masukin 3. Nah, programnya bisa otomatis menghitung berapa mol pelarutnya. Ini memudahkan untuk orang yang akan mempelajari materi kimia tentang molalitas. Beginilah cara jalannya flowchart yang telah saya buat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang codingan, pembahasan codingan yang ketiga. C++-nya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang kimia molalitas. Di sini ada in-mind. Di sini ada float. Float itu adalah tipe data variabel. Ada array-nya dalam bentuk variabel X. Ini if, ada if yaitu percabangan di baris ke-11. Di baris ke-27 di sini ada array. Else itu adalah percabangan, if else. Baris ke-35, sedangkan baris ke-36 itu adalah for. For itu adalah perulangan. Lalu di sini ada baris ke-42 ada array. Dan di sini apabila kita ada else itu adalah percabangan, apabila kita ingin mencari pilihan yang
lebih dari 1 dan 2, maka program akan mengoutputkan error. Di sini ada rumus. Pilihlah yang akan dihitung. Kemudian di sini ada pilihan 1 dan 2. Terus masukkan pilihan apa yang mau kita hitung. Selanjutnya saya akan menjelaskan C++ tentang fisika hukum Ohm. Sama seperti yang tadi, di sini integer yang saya pilih yaitu adalah char ulang. Char itu tipe data untuk menginput karakter. Di sini ada array. Array itu adalah tipe data terstruktur untuk menyimpan data yang sama. Di sini ada else. Else itu adalah percabangan, if else. Sedangkan for adalah perulangan. Ini untuk mencari nilai V, masukkan nilai I ke berapa, masukkan nilai R ke berapa, ini udah ada semua. Karena di sini saya juga menggunakan materi tentang percabangan, perulangan, dan juga array. Di sini ada array-nya di baris ke-44. Karena variabel yang dipakai sama. Di sini saya menggunakan if else, itu adalah percabangan. Nih, kalau misalnya kita memilih pilihan, kan di sini hanya menyediakan 3 pilihan. Kalau misalnya kita memilih pilihan ke-4, itu kan tidak ada di pilihan yang kita buat di program, itu nanti programnya akan mengatakan error. Namun apabila kita akan mengulang, perulangan, dual, itu maka nanti di programnya akan muncul bacaan apakah Anda ingin menghitung ulang. Lanjut, yang keempat, di sini saya akan mempresentasikan tentang demo program, bagaimana cara program tersebut berjalan. Sini akan saya run. Kita tunggu sebentar. Nih, masukkan berapa banyak masalah. Masalah yang sudah dibuat tadi ada permasalahan pertama dan juga permasalahan kedua. Misalnya kita memasukkan permasalahan kedua. Di sini berarti kita akan mencari fraksi mol terlarut, masukkan pilihan. Masukkan jumlah mol zat larut pertama. Misalnya kita masukkan, kita coba. Langsung keluar hasilnya jumlah mol zat terlarut ke-1 itu adalah 0,42. Selanjutnya apabila kita ingin menjalankan pilihan yang kedua, bisa seperti menggunakan cara yang pertama tadi. Selanjutnya kita akan mendemo program yang kedua, yaitu fisika hukum. Kita tunggu, programnya sedang berjalan. Program untuk menghitung percobaan pada hukum Ohm. Kita pilih, kita ingin mempercobai percobaan yang keberapa. Misalnya kita masukin percobaan yang ketiga. Masukkan banyaknya masalah. Mencari nilai I. Nilai I itu adalah untuk mencari kuat arus. Masukkan nilai V yang pertama. 4. Masukkan nilai R yang pertama. 7. Dan program otomatis akan menghitung hasilnya secara otomatis. Ini bisa untuk memudahkan kita yang ingin belajar fisika tentang hukum Ohm.